Oke, baik, teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi mikro, yakni elastisitas permintaan yang merupakan bentuk lanjutan dari materi sebelumnya, yakni teori permintaan dan penawaran. Baik, di sini sebenarnya elastisitas itu terbagi menjadi dua, ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Tapi videonya sengaja saya pisahkan agar waktunya lebih singkat. Baik, kita lanjut saja. Baik, apa itu elastisitas dan apa itu elastisitas permintaan? Jadi, secara sederhana, elastisitas diartikan sebagai ukuran perubahan yang terjadi dikarenakan adanya perubahan oleh variabel yang lain. Sedangkan elastisitas permintaan adalah besarnya perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan faktor penentu atau variabel yang mempengaruhi permintaan tersebut disebut sebagai elastisitas permintaan. Nah, sebelumnya dalam hal ini kalau kita ingin mengetahui elastisitas permintaan, biasanya yang menjadi variabel yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu sendiri adalah harga. Nah, lalu elastisitas permintaan itu sendiri dibagi menjadi lima model. Akan saya jelaskan dalam bentuk kurva satu persatu. Baik, yang pertama adalah permintaan elastis sempurna, ya, di mana E sama dengan tidak terhingga. Model ini terjadi jika perubahan terhadap permintaan tidak berpengaruh terhadap perubahan harga. Oke, artinya di sini adalah ketika terjadi perubahan terhadap permintaan atau kuantitas dari permintaan itu mengalami perubahan, harganya itu tidak mengalami perubahan. Artinya harga tidak terpengaruh oleh jumlah dari perubahan permintaan. Misalnya pada hari biasa permintaannya, contohnya misalnya kita BBM, pada hari biasa permintaannya adalah 200 liter misalnya. Lalu pada hari berikutnya atau pada keesokan harinya perubahannya langsung berubah drastis, misalnya menjadi 500 liter, permintaannya menjadi 500 liter. Nah, tetapi harganya itu tidak berubah, harganya tetap. Nah, itulah yang disebut dengan permintaan elastis sempurna, di mana meskipun terjadi perubahan terhadap permintaan, baik itu dalam skala yang besar, tapi tidak mempengaruhi perubahan harga. Oleh sebab itu, kita perhatikan kurvanya adalah, di sini kita lihat harga akan tetap, ya. Dari kurva kita lihat harganya 10, meskipun permintaannya berbeda-beda seperti itu, ya. Pada saat permintaannya 10, harganya tetap 10, pada saat permintaannya 20, harganya tetap 10, dan seterusnya. Pada saat permintaan 30 hingga 40, harganya pun tidak berbeda seperti itu, sehingga kurvanya itu menampilkan bahwa perubahan kuantitas permintaan itu tidak mempengaruhi perubahan terhadap harga, ya. Contohnya tadi seperti BBM, ya, nggak mungkin meskipun, ya, milik swasta ataupun milik negara, ketika perubahannya berubah, ya, secara besar atau misalnya secara signifikan, mereka tidak akan mungkin langsung menaikkan harga secara tiba-tiba seperti itu, ya. Pasti butuh proses yang panjang, bahkan mungkin bertahun-tahun baru terjadi perubahan harga seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke permintaan elastis, ya, di mana E lebih besar daripada 1. Ya, permintaan elastis dapat dikatakan sebagai perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga, ya. Baik, di sini kita bisa langsung melihat kurva saja, ya. Dari kurva kita dapat ketahui bahwa
perubahan harga ya, kita lihat di sini dari 20 menuju 30 gitu ya. Terjadi perubahan atau terjadi perubahan. Kita arah turun saja dari 30 ke 20. Pada saat harga di 30 ya, harganya di 30, ternyata permintaannya ada 10 nih. Tapi ketika harganya turun menjadi 20, ternyata permintaannya ada 30. Nah, jumlah inilah yang dikatakan bahwa ya, itu lebih besar daripada 1. Ya. Kalau kita bandingkan antara price dengan quantity, itu maka nilainya lebih besar daripada 1. Di sini dari 30 ke 20 itu turun 10, sedangkan dari 10 ke 30 itu naik 20. Artinya itu kan lebih besar daripada 1, seperti itu. Contoh perubahan ini adalah misalnya terjadi pada barang-barang yang sifatnya tersier atau barang-barang mewah ya. Karena barang mewah itu sangat jarang ditemukan mengalami penurunan harga yang sangat drastis, itu sangat jarang. Sehingga ketika mereka mengalami penurunan harga sedikit saja, maka permintaannya akan langsung lebih besar daripada penurunan harga tersebut. Gitu. Permintaannya akan lebih besar. Sehingga apa? Sehingga seperti yang definisi dari permintaan elastis itu sendiri ya, perubahan permintaannya akan lebih besar daripada perubahan harga. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa E lebih besar daripada 1. Oke, baik. Kita lanjut ke permintaan elastis uniter ya. Oke. Didefinisikan sebagai perubahan harga sebanding dengan perubahan permintaan ya. Oke, artinya di sini harganya berubah. Misalkan harganya berubah 1, maka permintaan juga akan berubah 1 gitu. Artinya sebanding gitu antara harga dan permintaannya. Ya, kita lihat kurvanya seperti ini. Ketika harganya 30 ya, kita lihat ketika harganya 30, maka permintaannya adalah 10. Ini harganya 30, permintaannya adalah 10. Ketika harganya 20, permintaannya menjadi 20. Ketika harga 10, permintaannya menjadi 30. Ya, inilah di awal saya sampaikan tadi bahwa materi ini merupakan materi lanjutan dari teori permintaan dan penawaran. Dalam hal ini, kalau kita menggunakan hukum permintaan, maka teori ini selaras gitu ya. Maka materi ini tuh selaras dengan dengan hukum dari permintaan itu sendiri. Ya, hukum dari permintaan itu kalau harganya berkurang, maka permintaan akan bertambah, dan sebaliknya ketika harga bertambah, maka permintaan akan kurang. Ini sesuai dengan kurva ini juga. Nah, oke, baik. Nah, perubahan di sini yang dimaksud adalah kita perhatikan dari price 30 itu ke 20 itu kan berubahnya 10 ya. Itu kan berubahnya 10, turunnya dia 10 ya. Direspon juga dengan kuantitas ya. Ini perubahan harga kan, tadi turun ya 10. Direspon dengan perubahan kuantitas yang juga naik 10. Ya, yang juga naik 10. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa E sama dengan 1. Artinya dia sebanding ya, atau seimbang antara kenaikan harga atau penurunan harga dengan kuantitas yang diminta, seperti itu. Contohnya barang-barang itu seperti apa sih? Biasanya barang-barang yang seperti ini tuh contohnya seperti barang-barang elektronik ya, elektronik tapi tidak termasuk sebagai barang tersier, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke permintaan inelastis. Permintaan inelastis atau di sini E lebih kecil daripada 1. Diartikan sebagai perubahan harga hanya akan berpengaruh kecil atau tidak signifikan terhadap jumlah permintaan. Oke, baik. Di sini kita lihat kurva ya. Di sini kita lihat kurva di mana kita lihat dulu dari price ya. Dari kurva price tuh ada harga 30, maka
kuantitas yang diminta adalah 20. Ketika harganya itu 10 ya, maka kuantitas yang diminta adalah 30. Oke. Di sini adalah kita dapat melihat bahwasannya ketika terjadi kenaikan harga ya. Di sini kita lihat kenaikan harga. Itu misalkan kita contohkan ini adalah bahan pokok ya. Ini ya salah satu contohnya adalah bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain sebagainya. Kita misalkan barang pokok itu kan barang yang harus terpenuhi. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang harus terpenuhi. Oleh sebab itu kita lihat di sini harganya 10 nih. Maka seorang ibu rumah tangga katakanlah dia mampu membeli, misalnya dia akan membeli 30 kg. Tapi ketika harganya 30, permintaannya akan mengalami perubahan menjadi 20 kg. Nah, dari definisi permintaan inelastis ya, itu menyatakan bahwa nilai E itu lebih kecil daripada 1. Ya, lebih kecil daripada 1. Artinya di sini jika kita melakukan perbandingan ya, jika kita melakukan perbandingan terhadap quantity dan price ya, di sini kan quantity-nya hanya turun 10, sedangkan price itu naik sebanyak 20. Naik sebanyak 20. Kalau kita bandingkan berarti benar bahwa nilainya itu adalah lebih kecil daripada 1. Seperti itu nilainya. Lebih kecil daripada 1. Artinya perubahan quantity ini itu lebih kecil daripada perubahan harga. Ya, artinya meskipun harganya naik, maka pengaruh dari perubahan harga itu, ya, pengaruh dari perubahan harga hanya akan berpengaruh kecil terhadap jumlah permintaan. Seperti itu. Meskipun dalam hal ini adalah perubahan harganya itu lebih besar daripada perubahan kuantitas permintaan. Ya, seperti itu. Baik, kemudian ada yang terakhir ya, permintaan inelastis sempurna. Baik, di mana E sama dengan 0. E sama dengan 0. Baik, permintaan inelastis sempurna itu terjadi apabila perubahan harga terhadap harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Ya, kita lihat di sini, ini price ya, kurva price, sini price, terus sini kuantitas. Oke, di sini dapat kita ketahui bahwa kuantitas ya, ini kuantitas tidak dipengaruhi oleh harga. Ya. Artinya bagaimana? Artinya adalah ketika harga naik, ya, ketika harganya semakin meningkat, berarti tidak ada perubahan terhadap kuantitas dari barang tersebut. Kenapa demikian? Biasanya karena barang ini sangat diperlukan. Seperti itu. Konsumen itu sudah tidak memperhatikan harga ya. Dia tidak memperhatikan harga. Tetapi konsumen lebih biasanya memperhatikan seberapa butuhnya. Karena barang ini biasanya barang ini adalah barang yang sangat dibutuhkan ya. Barang ini merupakan barang penting ya, bagi konsumen sehingga memiliki kurva yang cenderung kuantitasnya tidak berubah. Kuantitasnya tidak berubah meskipun terjadi kenaikan harga. Contoh misalnya barang ini adalah obat ya. Contohnya obat. Konsumen itu tidak peduli lagi dengan harga. Yang konsumen pikirkan adalah bagaimana dia dapat memiliki obat tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga harga ini tidak akan mempengaruhi kuantitas. Kuantitasnya akan tetap. Berapa yang diperlukan konsumen tersebut, itulah yang akan dia beli meskipun harganya terus melambung seperti ini. Kita lihat, kita di sini sebagai contoh kuantitasnya 10 nih. Misalnya konsumen dengan penyakit X gitu ya.
dengan penyakit X perlunya berapa? Ya, perlunya adalah 10 obat gitu ya, 10 obat. Nah, itu harganya adalah 10 misalnya. Kita katakanlah harga satu ini 10. Harga satunya 10, ya, harga satunya 10. Ini harga duanya 20, ya. Tetapi konsumen tersebut tidak akan mengurangi jumlah permintaannya. Permintaannya akan tetap 10 meskipun harganya naik. Di sini kemungkinan harganya 40 gini ya. Kemungkinan harganya 40, kemungkinan harganya 50. Tapi jumlah atau kuantitas yang dibeli tidak akan berkurang. Kenapa? Karena konsumen sangat membutuhkan obat ini gitu. Sehingga disitulah dapat dikatakan bahwa E sama dengan 0 ya. Artinya harganya mau naik berapapun gitu, mau naik berapapun, permintaan atau kuantitas yang di kuantitas barang, kuantitas permintaan itu oleh konsumen itu tidak akan berubah ya. Seperti itu. Oke, baik. Karena kurvanya sudah selesai, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang belum dipahami, boleh sisipkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.